Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak dosen jenis sekali LCMHI selaku pengajar mata kuliah hadis perbandingan agama. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS yang mana tugas tersebut dalam bentuk video tentang hadis perbandingan agama. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Jadi yang pertama yaitu hadis tentang mengetahui makna tasamuh berlaku baik pada keluarga non-muslim. Yang pertama, makna tasamuh. Dalam bahasa Arab, arti tasamuh sama-sama berlaku baik, lemah, dan saling pemaaf. Dalam pengertian istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama, batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Jadi, tasamuh adalah sikap terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Namun, masih dalam batas-batas yang digunakan oleh ajaran agama Islam, tasamuh juga bisa diartikan sebagai sikap menghargai pendirian seseorang mulai dari pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan. Pendirian seseorang muslim mulai dari pendapat, para negeri, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan. Oleh karena itu, berbaik atau memuji orang non-muslim itu bisa mendapatkan suatu kebaikan. Yang kedua yaitu hadis tentang berbuat baik kepada keluarga non-muslim. Dalam agama Islam, umat muslim diajarkan berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk mereka yang non-muslim. Tidak ada larangan bagi umat muslim bergaul bahkan bersahabat selama mereka tidak mengajak hal yang berbau maksiat atau melarang muslim beribadah. Jika kita berbuat baik non-muslim, contohnya ketika saat ada acara di gereja pada saat itu tepatnya hari Minggu dan lingkungan di sekitar itu terdapat orang muslim, dan ketika orang non-muslim itu meminjam atau mendiami di masjid dengan cara menyimpan mobil, motor, dan itu umat Islam saling membantu. Dan sebaliknya, saat acara Idul Fitri, umat Kristiani atau non-muslim itu saling membantu juga. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang berbunyi, la yanhakum an alladzina am yuqatilunakum fil ladina wa yukhrijunakum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fil ladzina wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum atawallahum wa may yatawallahum fa innaka humul zalimun. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian, sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu.
dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah tidak mengatakan pergaulilah saudara muslim, melainkan pergaulilah manusia. Ini berarti berbuat baik tidak harus hanya selamanya kepada orang muslim. Selama statusnya masih manusia, seorang muslim wajib berbuat baik kepadanya. Kemudian, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tuamu, ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kemudian selanjutnya yaitu hadis tentang memaafkan. Memaafkan orang yang berbuat buruk atau orang yang menyakiti kita, orang yang tidak berbuat baik kepada kita, maka kita harus berusaha memaafkan orang tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabati sinhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusiluna ilayya wa ahlam anhum wa yajhaluna alayya wa qala la in qulta kama qulta fa ka'annama tusifahumul malla wa la yazalu ma'aka min Allahi nuhirun alaihim ma dumta ala dhalik." Wahai Rasulullah, sama memiliki kerabat sambung, tapi mereka malah memutuskan mereka berbuat buruk kepada saya. Tetapi saya bersabar, berusaha untuk berbuat baik kepada mereka yang telah menzalimi saya. Mereka berbuat jahil kepada saya, tapi saya sabar, tidak ingin membalas dengan yang sama. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika yang kamu katakan itu benar, maka seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya, dan senantiasa Allah akan menolong kamu selama kamu terus berbuat seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah memaafkan non-muslim yang mencemoohnya. Safwan ibnu Sulaiman meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang menzalimi orang-orang yang menjalin perjanjian damai, muahad, atau melecehkan mereka atau membebaninya sesuatu di luar kesanggupannya. Bisa terjadi kita ambil contoh mengambil hartanya tanpa persetujuannya, dan itu kan sesuatu di luar kesanggupannya. Jadi untuk itu maka saya akan menjadi lawannya. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi juga banyak mencontohkan memberikan keprihatinan dan bantuan terhadap non-muslim, terutama bagi mereka yang berasal dari golongan tidak maju atau tidak mampu. Sikap belas sebagai umatnya itu bisa kita ambil contoh, juga boleh para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya harus juga mencontoh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, hadis transaksi jual beli dengan non-muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah SAW membeli bahan makanan berupa gandum kepada orang Yahudi secara tidak tunai, dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW menggadaikan baju bersih beliau untuk membeli gandum secara tidak tunai. Hadis riwayat Bukhari nomor 2373. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika kami sedang bersama Nabi SAW, datanglah seorang laki-laki musyrik yang postur tinggi badannya di atas rata-rata sambil mengiring kambing-kambingnya. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apakah kambing-kambing itu mau dijual ataukah dihibahkan? Dia menjawab, dijual. Nabi SAW membeli seekor kambing darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan kaum muslimin bersepakat bolehnya bermuamalah jual beli terhadap non-muslim, asalkan kita membelinya itu dengan secara baik, lembut dan sopan, dan tidak saling mengucilkan atau memberikan hal-hal dampak buruk. Itu diperbolehkan menurut umat Islam. Yang selanjutnya, hadis tentang piagam Madinah dan toleransi. Piagam Madinah ini dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Sesaat sesudah beliau dan para pengikutnya hijrah atau berpindah, kemudian Nabi Muhammad menguasai dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Piagam Madinah ini berisi 47 pasal yang terdiri dari muqaddimah atau pembukaan yang dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, pimpinan negara, politik perdamaian, perlindungan negara, pimpin negara, politik perdamaian, dan penutup. Melalui piagam Madinah bisa dilihat bagaimana peran dan fungsi seorang manusia yang bernama Muhammad SAW, baik sebagai seorang manusia, pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia. Selain posisi tersebut, beliau secara keagamaan sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk toleransi antar umat beragama yang berbeda dalam piagam Madinah. Dalam piagam Madinah tertulis dalam pasal 25 yang berisi kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu umat dengan mukmin bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka juga. Kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Kemudian, piagam Madinah ini berisi 47 pasal ayat yang terdiri dari muqaddimah. Selanjutnya, pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Lain memuat hak-hak, piagam Madinah ini juga memuat kewajiban antara lain dalam pasal 37 bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka Yahudi dan muslimin saling bantu-membantu dalam menghadapi musuh. Piagam ini mereka saling memberi saran dan nasihat untuk
memenuhi janji lawan dari khianat. Seorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahannya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya, dan pasal 38, kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Piagam Madinah ini mengatur pula tentang bagaimana menyelesaikan suatu perselisihan ketika terjadi pemberontakan atau masalah, sebagaimana tertulis dalam pasal 42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung, piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya kemudian diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau Azza wa Jalla. Dan keputusan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.